Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, siang ini insya Allah kita akan berbincang-bincang tentang pemuda. Bersama kita telah hadir Ustadz kita, Ustadz Muhammad Abdul Basit, Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah, sehat dan Alhamdulillah. semangat, merdeka. Merdeka. Barakallahu fiik. Ya, jadi Ustadz, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kepemudaan dan kami mengundang Ustadz karena kita tahu bahwa Ustadz ini sangat aktif di kegiatan-kegiatan kepemudaan. Ya. Kalau kita lihat kan basicnya Ustadz ini sebagai seorang dai dan pendakwah, ya, yang mana kegiatan utamanya kan adalah mendakwahkan dan syiar-syiar Islam. Nah, akan tetapi Ustadz aktif dalam kegiatan kepemudaan, olahraga, sepak bola, futsal bersama anak-anak muda yang lainnya. Bahkan Ustadz menjadi ketua dari komunitas Hijrah Kolaka, yang mana itu pembina dari komunitas Hijrah Kolaka, yang mana di situ semuanya pemuda, Ustadz. Iya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Ustadz, sebagai awal, apakah memang ada hubungan antara metode dakwahnya Ustadz sehingga menggunakan pemuda, atau memang Ustadz yang masih merasa muda sehingga aktif dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan tersebut, Ustadz? Masya Allah. Ya, Barakallahu fiik. Ini pertama kita bersyukur ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Semua ini adalah karunia Allah. Semua adalah pilihan Allah. Dan hadza min fadli Rabbi. Sekali lagi, ini semua adalah pemberian dan kehendak Allah. Tentang pemuda, ya saya secara pribadi memang masih sangat bersemangat untuk Masya Allah. menjadi seorang pemuda. Dan memang kalau Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, Masya Allah. beliau jelaskan bahwa pemuda itu adalah batasan mulai dari ia balik, Masya Allah. tahap awal yang disebut dengan remaja, ya, kemudian endingnya adalah atau batasannya maksimal 40 tahun. Masya Allah. Sebelumnya Ustadz, Ya, kalau boleh tahu umur sekarang Ustadz di posisi berapa, Ustadz? menjelang 40 tahun. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Dan yang menginspirasi bagi saya untuk bagaimana dalam mengembangkan dakwah di kalangan pemuda, yang pertama adalah itu dari salah satu hadis Nabi SAW ketika saya baca. Ini adalah sesuatu yang sangat membuat saya bangkit dan termotivasi. Sebab banyak motivator mengatakan negeri ini, bangsa ini, generasi ini tidak akan terselamatkan jika generasi mudanya ditelantarkan. Masya Allah. Itu Ustadz. Dan betul apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, ya, yaitu hadis yang sangat singkat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla la ya'jabu minasyabbi laysat lahu sabwatun. Sesungguhnya Allah sangat mengagumi seorang pemuda yang tidak menyimpan dari kebenaran. Nabi SAW mengingatkan kita bahwa sahabat-sahabat yang banyak masuk Islam itu adalah dari kalangan pemuda, di mana para orang tua waktu itu meremehkan dan justru mencela Nabi SAW di awal-awal dakwah beliau. Di sini faidahnya adalah Nabi SAW atas petunjuk dari Allah, wahyu dari Allah, pemuda adalah kekuatan. Dan jika ingin membangun sebuah peradaban, kekuatan, baik dari kekuatan ilmu, kekuatan amalan, ekonomi, maka pemuda harus kita jaga baik-baik. Dan orang tua kita minta doanya, cintanya, kasih sayangnya. Sehingga ketika berkumpul sinergitas pemuda dan orang tua yang beriman dan bertakwa, maka insya Allah akan melahirkan satu gerakan peradaban yang sulit dibendung. Masya Allah. Masya Allah.
Itu yang membuat saya untuk terpanggil dan merasa bersemangat. Masya Allah. Iya. Iya. Baik Ustaz, kalau berbicara tentang pemuda-pemuda, apakah pergerakan-pergerakan dakwah tak Ustaz, utamanya di Kolaka ini, apakah itu menggunakan pemuda juga Ustaz sebagai, entah itu sebagai apa, atau bagaimana Ustaz peran pemuda di sistem dakwahnya kita ini Ustaz? Baik. Saya memang memperhatikan perkembangan saat ini, di mana sih pemuda itu banyak berkumpul. Nongkrong Ustaz. Iya, jadi saya ingin meluangkan waktu dan ingin sedikit berbagi dan bercerita kepada mereka. Masya Allah. Tanpa mesti harus memperkenalkan siapa saya. Iya, jadi di futsal saya harus datang, saya harus main bareng. Dan di sana saya harus sampaikan juga bahwa permainan adalah sesuatu yang semua Islam juga menganjurkan, akan tetapi hobi boleh kita maksimalkan, tapi niatkan agar supaya kita dalam beribadah semakin kuat dan sehat. Masya Allah. Nah, jadi mulailah kita sosialisasikan Islam itu, auratnya dijaga. Silakan keluarkan skill, kalau perlu hebat di situ. Dan alhamdulillah sekarang ini sedikit demi sedikit kita merasakan hasilnya, buahnya. Alhamdulillah di Kolaka ini ada beberapa pemain futsal yang cukup ternama, dan beliau juga Masya Allah sudah menemukan jati dirinya sebagai seorang pemuda muslim. Masya Allah. Yang juga dia tetap salurkan bakatnya dan dia berdakwah di situ. Ketika dia jadi wasit, maka waktu sholat dia stopkan. Oh, azan yang diawali dengan dakwah-dakwah itu Ustaz. Iya. Masya Allah. Karena begini, Rasulullah SAW juga berdakwah di bidang olahraga. Masya Allah. Pernah di bangsa Arab itu ada tokoh, salah seorang tokoh pegulat yang belum pernah ada yang menumbangkannya. Masya Allah. Dan tidak ada yang berani menantangnya, karena tidak ada yang berhasil mengalahkannya. Rasulullah SAW kemudian datang untuk menantangnya. Dan ya, kita ketahui bersama, orang ini sudah agak sombong dan mengatakan, kalau saya menang, apa yang kau kasih? Maka Rasulullah SAW menjanjikan akan memberikan banyak hadiah. Namun jika Rasulullah menang, dia mengatakan, saya akan ikut agama. Kalau benar engkau adalah utusan. Singkat cerita, Rasulullah bergulat, kalah dia. Masya Allah. Pegulat ini, saya lupa namanya, ini sahih kisahnya, dia penasaran dan mengatakan, kita tanding ulang. Masya Allah. Barusan ada yang menumbangkan saya. Saya tantang ulang. Iya, belum menerima kekalahan itu. Kita ulang. Rasulullah SAW tetap melayani. Dan dalam pertandingan ulang itu tetap dia dibanting, dikalahkan dengan cepat. Masya Allah. Tidak berdaya. Kurang lebih kejadian itu akhirnya ya harus memenuhi janjinya dan harus masuk Islam. Masya Allah. Masya Allah. Dakwah Nabi SAW di bidang olahraga. Masya Allah, Ustaz. Apalagi kalau masalah olahraga, memanah, berkuda, dan berenang, itu semua dikhususkan dalam Islam, yang di sana ada keutamaan yang tidak didapatkan di olahraga lain. Jadi dalam olahraga sekarang ini memang ada warna-warna juga berbau judi. Seperti kalah menang, itu sebenarnya sudah masuk wilayah judi. Oh, iya, karena ada Ustaz. pertaruhan. Saya pernah dengar, Ustaz. Iya, dan itu tidak diragukan ya, karena ada uang yang dipertaruhkan. Kemudian siapa yang kalah maka jadi bertarung, berjudi itu ada yang dipertaruhkan. Iya, dan siapa yang dari uang masing-masing, siapa dia mengambil semuanya. Ini tentu yang menang yang dapat uangnya, Ustaz. Iya. Masya Allah. Mungkin itu yang sedikit gambaran dari. Artinya olahraga ini juga adalah medan dakwah sebenarnya, Ustaz ya? Iya, betul. Masya Allah. Seluruh penjuru bumi ini semua adalah medan dakwah. Masya Allah. Di hutan, di laut, di pegunungan, semua itu adalah medan dakwah. Baik, Ustaz. Dan kita harus peduli sebagai seorang yang memahami hakikat dalam beragama. Iya. Masya Allah. Baik, Ustaz. Kembali lagi, Ustaz, ke topik kita tentang pemuda tadi, Ustaz.
tadi kan kita sudah menyentuh ranah olahraga ini, Ustaz. Nah, sekarang Ustaz, kalau kita mau melihat jenis pemuda yang lain, Ustaz, ya, hari ini itu sangat banyak yang pemuda yang ya, terkena dampak dari Ustaz, game ataupun media sosial yang membuat mereka itu tidak produktif dalam hari-harinya, Ustaz. Ya, sibuk dengan HP-nya saja setiap hari dan tidak menjadi apa-apa di tengah masyarakat. Nah, apakah ada, Ustaz, gerakan dakwah dari Ustaz dan juga di komunitas hijrah ini untuk merangkul pemuda-pemuda yang seperti itu, Ustaz? Iya. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, memang mendekati pemuda itu di zaman yang milenial ini membutuhkan berbagai macam pengorbanan. Di antaranya kita siap begadang, kemudian kita harus memang traktir mereka. Masya Allah. Ikut nongkrong Iya, juga, harus Ustaz. nongkrong. Masya Allah. Kemudian kita harus arahkan mereka, karena dengan kondisi seperti itu boleh jadi karena lingkungannya, boleh jadi karena tidak ada yang mengarahkan dan membimbingnya. Mereka ingin sekali memperbaiki kehidupannya, khususnya masa depannya, dan ternyata sebagian besar mereka ingin dibimbing. Masya Allah, Ustaz. Dan itu terbukti, akhirnya kita buat grup dan di sanalah biasa. Makanya di Kolaka ini alhamdulillah ada komunitas hijrah, kemudian ada juga muslimah hijrah. Masya Allah. Ya, kalau Untuk komunitas wanitanya. hijrah, iya, kalau komunitas hijrah itu memang adalah program ngopi, ngobrol, perkariman. Kalau di muslimah hijrah Kolaka itu adalah ngeteh, ngebahas tentang hidayah. Masya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang sejak tahun 2016 mulai dirintis bersama dengan pengurus, para tim yang Masya Allah sampai hari ini tetap ya eksis untuk melaksanakan kegiatan itu. Iya. Dan disinilah saya yakin bahwa Allah akan selalu menghadirkan orang-orang kaya untuk mensupport kegiatan ini. Masya Allah. Ada yang menanggung semuanya, ada yang menanggung setiap ngopi itu, ada yang tanggung kopinya, ada yang minta di tempatnya. Masya Allah. Bukan komunitas hijrah yang hebat, tapi itu semua adalah karunia dari Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saya tetap optimis bahwa Kolaka ini alhamdulillah selain daripada kota yang melahirkan banyak hufaz, penghafal, melahirkan pemuda-pemuda yang cinta Al-Quran, yang beriman, kita ingin juga Kolaka ini adalah pemuda-pemudanya kalau waktu sholat semua di masjid, waktu pengajian semua di majelis ilmu, dan warna-warna warkop bukan hanya dihiasi dengan musik, tapi perlahan-lahan warkop itu dihiasi dengan obrolan pemuda-pemuda yang berbicara tentang dunia dan akhirat. Masya Allah. Iya. Baik, Ustaz. Teman-teman sekalian, jadi ini bisa menjadi tips juga untuk gerakan-gerakan dakwah kita, khususnya teman-teman yang bergerak dalam bidang dakwah, ya, ngopi dan apa tadi, Ustaz? Ngeteh. Ya, ngeteh. Baik, Ustaz. Kami tertarik sedikit, Ustaz, sama dengan yang Ustaz sebutkan tadi, bahwa ada orang-orang kaya juga yang istilahnya berdonasi untuk kegiatan-kegiatan kita ini, Ustaz. Seperti misalnya menyumbangkan dana ataupun tempat, Ustaz. Yang saya pertanyakan, Ustaz, artinya, Ustaz, sebenarnya pemuda ini memperbaiki generasi pemuda ini, Ustaz, artinya orang-orang yang lain juga sebenarnya merasa perlu untuk itu, Ustaz, ya? Artinya penting untuk memperbaiki pemuda. Iya. Di sini juga saya mengambil faidah dan pelajaran bahwa pertolongan Allah itu datang dari berbagai arah. Selama kita jujur, niatnya baik, dan kita harus selalu berdoa, memohon taufik bimbingannya Allah. Dan semakin berkembang ide-ide itu, maka kita akan luncurkan lagi nanti ada ngopi yang segmennya adalah abang-abang beca dan tukang ojek. Masya Allah. Supir-supir angkot.
kita ingin buat ngopi di salah satu warkop dan pesertaan mereka khusus mereka, Masya Allah. yang mana mereka ketika hadir akan diberikan amplop Wah. minimal 50.000 satu orang, nasi dos, mereka juga minum di warkop itu sesuai dengan menu yang mereka suka. Dan setelah kegiatan ngopi itu kita ingin mereka lanjut majelis belajar Al-Quran. Oh, dibuatkan Iya, komunitas karena selanjutnya, Ustaz. kita ingin saudara-saudara kita, apalagi kalau ekonomi lemah seperti itu, kemudian kita tidak bantu mereka untuk bangkit, karena insya Allah semua rezeki kita sudah dijamin. Tapi lewat dengan beragama yang baik dan benar, hidup kita akan berubah, termasuk rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah. Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitanmu. Jemput pertolongan Allah dengan cara takwa. Jemput pintu-pintu rezekimu dengan cara takwa. Selain banyak juga berkah. Itu prinsip kita sebagai seorang mukmin. Dan ini harus dibanggakan. Ini harus disampaikan pesan-pesan ini kepada saudara kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan sampaikan, berikan peringatan. Sesungguhnya itu sangat bermanfaat. Sampai-sampai ada yang mengatakan dengan nasihat ini cukup. Sudah lebih dari cukup. Tidak perlu kasih apa-apa, Ustaz. Masya Allah. Sudah cukup. Ustaz menunjukkan jalan dan membuat kami untuk bangkit dan semangat ke sana. Itu insyaallah. Baik, Ustaz. Ya. Dan mudah-mudahan ini kami belum launching ya, tapi mudah-mudahan ada di antara orang-orang mampu, apalagi Kolaka ini surganya penambang, mudah-mudahan ada yang terinspirasi Masya Allah. bisa kita bersama di program ini. Betul, Ya. Ustaz. Karena komunitas hijrah boleh dikata tidak ada kasnya. Masya Tapi alhamdulillah setiap ada keinginan untuk kegiatan ngopi seperti ini, ada-ada saja Masya Allah. kemudahan itu. Lewat kesempatan ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudara saya, orang-orang yang dititipkan rezeki, yang diamanahkan oleh Allah untuk hartanya, mari kita sukseskan ini. Masya Allah. Ngopi bareng bersama Abang Beca, tukang ojek, dan supir angkot. Semoga ini adalah pintu-pintu hidayah bagi mereka dan kita juga sebagai amal jariah. Baik, Ustaz. Mungkin terakhir, Ustaz, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita siang ini, pertanyaan yang lebih ke privasinya Ustadz sebenarnya, terkait kesejahteraan hidup, Ustadz. Ya, maksudnya ekonomi kehidupan tak, Ustadz. Apakah melalui kegiatan-kegiatan ini, Ustadz, kegiatan pembinaan kepemudaan, ngopi, ngeteh, dan juga kegiatan yang lainnya, apakah ini bisa menunjang, Ustadz, kehidupan tak, sementara orang-orang yang lain itu kan misalnya sibuk berdagang atau bekerja sebagai karyawan dan sebagainya. Nah, kita di sini, Ustaz, sibuk mengurusi pemuda dan dakwah. Maksudnya, Ustaz, yang kami bertanya, apakah bagaimana caranya, Ustaz, untuk Ada penghasilan di situ. Betul, Ustaz. Lebih ke situ sebenarnya, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Iya. Saya berpegang pada firman Allah Subhanahu wa taala, saya bersandar di situ. Saya berpegang di situ. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amalan soleh, kebaikan-kebaikan karena Allah, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dengan iman yang benar, dengan hati yang ikhlas mencari ridha Allah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Masya Allah. Kalau janji Allah seperti itu, maka saya tidak ada lagi keraguan, finish. Masya Allah. Saya tidak ragu lagi. Apalagi kata para ulama kita, jemput rezekimu dengan cara takwa. Masya Allah. Dan berhijrah ini, berkhidmah ini, melayani atau mengurusi sebagian urusan kaum muslimin, khususnya bagaimana bisa bangkit untuk menjadi seorang muslim yang baik dan benar, memang sudah selesai itu. Kita tidak ada lagi hitung-hitungan dengan Allah tentang materi. Masya Allah.
Iya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan melainkan sudah disiapkan semua jatah rezekinya. Masya Allah. Kemudian innallaha sesungguhnya seseorang itu tidak akan wafat. Ya, tidak akan diwafatkan kecuali dia telah diberikan semua jatah rezekinya. Masya Allah. Jadi sudah clear masalah ini. Iman kita yang harus selalu diupdate agar supaya selalu tetap jalur ikhlas, berusaha untuk ikhlas terus dari awal, pertengahan sampai akhir. Karena kita tidak tahu meninggal dalam keadaan apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, dengan banyak melakukan kerja-kerja, dan ini istilahnya pekerjaan yang sebenarnya adalah mengajak ke jalan Allah dengan berbagai macam variasi barisan, segmen, ya. Kemudian disitulah kita akan belajar bahwa sesungguhnya Allah akan cukupkan, dan yang paling pertama Allah cukupkan adalah hatinya. Masya Allah. Iya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, qad aflaha man aslam, telah beruntung orang-orang yang berislam. Masya Allah. Wa ruziqa kafafan, dia diberikan rezeki oleh Allah dengan kafafan, merasa cukup. Masya Allah. Itu rezeki. Rezeki yang terbaik yang Allah berikan kepada hambanya adalah selalu merasa cukup atas pemberian Allah. Wa qana'a Allahu bima atahu, dia qanaah, dia selalu merasa ridho. Qanaah, ridho atas pemberian Allah. Dia tidak pernah merasa kurang, dan bahkan dia mengatakan sudah lebih dari cukup. Yang penting Allah memudahkan saya dalam ketaatan kepadanya sampai saya wafat, dan diberikan istri dan anak-anak yang soleh-soleh. Itu lebih dari cukup. Ini rezeki yang terbaik dalam kehidupan ini. Baik, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pertanyaan dan jawaban terakhir dari Ustaz Muhammad Abdul Basit tadi mengingatkan kepada kita bahwa jangan takut selama kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mencukupkan kehidupan kita. Mungkin ada closing statement, tak, Ustaz? Baik. Kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dan di sesi terakhir ini saya ingin berpesan pada diri saya dan kepada kita semua bahwa orang mukmin itu bahagia dengan keimanannya, senang perasaannya selama Allah Subhanahu wa taala selalu menjadi tujuannya, selalu hidup ia besarkan dalam hati dan di aktivitasnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, wahai orang-orang beriman, dzkurullah, ingatlah Allah, dzikran katsira, dengan mengingat yang banyak, mengingatnya dengan banyak. Apa yang Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan pujilah Allah, agungkan Allah di pagi hari maupun di sore hari. Ini perintah Allah, panggilan Allah bagi orang beriman. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dengan itu Allah akan memberikan rahmat kepadamu, dan rahmat Allah sangat luas. Dan setelah itu malaikat akan mendoakan kepadamu, orang-orang yang selalu mengandalkan kepada Allah. Oleh sebab itu kita beragama, berdakwah, berceramah hanya mengharap ridho Allah, ampunan Allah, pahala dari Allah. Dan jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah. Kenapa saya habis ceramah tidak ada ini? Kenapa saya ceramah hanya sekian dinilaikan? Wallahi ini adalah tanda bahwa kita beramal untuk balasan dunia, dan ini di akhir dia akan menyesal. Maka mari luruskan niat, dan mari terus belajar agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada golongan orang-orang ya mukhlishina lahuddin. Barakallahu fikum. Masyaallah. Jazakumullah khairan. Dari kami, mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat bagi saya secara pribadi dan kita semua. Masya Allah. Baik, Ustaz, syukron atas closing statementnya. Dan juga Ustadz,
dan kepada teman-teman pemirsa Wahda TV Kolaka, kami informasikan bahwa kegiatan kita bincang-bincang syariah itu akan dilaksanakan setiap pekan, Ustaz. Dan Masya Allah. juga akan menghadirkan narasumber yang lain, dan kemungkinan juga bisa Ustadz kami undang kembali untuk Barakallah. membahas tentang perkara-perkara yang lainnya. Syukran Ustadz, kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan, barakallahu Baik. fikum. Allah Kami barik. tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanallah. bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.